Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukti bahwa kita mengasihi kita apa? Bahwa kita mengasihi Allah apa? Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kamu ngaku cinta pada Allah tapi bikin susah orang lain, tapi kamu masih membenci orang lain, dalam dirimu masih ada benci pada sesuatu, katanya Isa, kamu pendusta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena barang siapa yang masih punya benci, barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang bisa dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wong kamu mencintai yang lain dan mencintai Allah itu sudah susah luar biasa, apalagi membenci yang lain dan mencintai Allah. Karena Allah lebih susah untuk dicintai karena tidak kelihatan. Kalau terhadap yang kelihatan aja kamu tidak bisa jatuh cinta, apalagi terhadap yang tidak kelihatan. Kalau sama orang lain kamu masih suka ngamuk, suka mencela, suka mencaci, mengkafirkan, menyesatkan, memurtadkan, berarti ada kebencian dalam dirimu. Pasti relasimu sama Allah bukan cinta. Itu penjelasannya bisa panjang, tapi cukup kamu ingat, semakin banyak kebencian dalam dirimu, sebenarnya semakin jauh kamu dari Allah dan dari cintanya. Itu teori yang pertama. Jadi patokan pertama, sejauh apa cinta dan kasihmu pada Allah, itu bisa diukur dari sejauh mana masih ada kebencian dalam batinmu terhadap apa saja. Jadi itu rumus pertama. Teori kedua, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang paling terkenal. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini teori kalau kamu baca literal, seolah-olah konyol, tapi padahal tidak. Jadi ini sebenarnya sebuah metafor yang luar biasa. Maknanya yang pertama adalah jangan menyimpan dendam dan balas dendam dalam batinmu. Karena begitu ada dendam, di situ pasti ada kebencian. Begitu ada kebencian, kamu kehilangan cinta dan kasih. Jangan salah, kalau kamu baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad pun banyak sebenarnya yang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Nabi tiap hari lewat di rumahnya orang yang tiap subuh lewat, Nabi diludahi. Itu kan luar biasa. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, harusnya Nabi Muhammad datang ke rumahnya, tak balas genti cuh gitu. Tapi kan enggak. Nabi sabar, diludahi ya diusap, nanti di masjid wudu dibersihkan lagi. Terus sampai satu ketika tidak ada yang ngeludahi. Nabi berhenti, kaget. Loh kok tidak diludahi? Ini langganannya kemana biasanya ngeludahi? Ya kan? Loh malah nunggu, itu kan ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Tapi terus ditanya, kemana sih si fulan yang biasa ngeludahi saya? Oh sekarang sakit Nabi. Dan Nabi orang pertama yang menjenguk. Oh itu kan pipi kanan ditampar, dikasih pipi kiri. Dan dengan gaya inilah Islam sukses. Dengan gaya itulah dulu Isa sukses. Kalau selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dunia ini rusak. Kenapa Imam Samudra ngebom?
Itu mata ganti mata, gigi jadi ganti gigi. Dia melihat penderitaan di Palestina, bagaimana orang-orang Palestina dibantai, sebagai gantinya sekarang orang bule, sekarang tak bunuhin semua. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau peradaban manusia dibangun dengan basis ini, ya dunia rusak. Tidak naik kelas kita. Sebenarnya adil itu memang boleh. Kamu dicolok matamu, kamu balas nyolok matanya, itu sah imbas, tapi nilainya 0. Kalau sepak bola seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau seri, derajatmu sama dengan derajatnya yang tadi nyolok. Kalau kamu ditampar pipi kiri dan balas nampar pipi kirinya dia, skornya seri. Kamu tidak lebih baik dari dia, podo wae. Jadi filosofinya di situ. Apa ndak boleh Pak saya balas? Ya boleh. Ya memang hakmu, mata ganti mata. Tapi ketika kamu balas, ya berarti makommu sama dia sekarang sama. Dan agama kan tidak ingin manusia itu stuck levelnya, nggak naik-naik. Naiknya level ada dikasih. Kalau kamu dicurangi, jangan balas mencurangi. Kalau kamu dicurangi, balas mencurangi, ya levelmu bodoh, sama-sama ahli curang semua. Kalau kamu maling, dimaling, terus kamu juga maling, bodoh malingnya. Kamu kehilangan sandal habis Jumatan, terus kamu ngambil sandalnya orang lain, itu kan karena kamu dimaling, maka sekarang kamu maling. Kan gitu. Sah no Pak, saya kehilangan sandal, sekarang dapat sandal 1. Nah itu berarti podo malinge. Ya kan, harusnya kalau kamu kehilangan sandal 1, sandal yang satunya lagi kamu buang. Itu kan kayak ceritanya Gandhi itu kan, waktu dia mau naik kereta karena kesusu, sandalnya yang satu ketinggalan di bawah, keretanya jalan, terus sepatunya yang satu dicopot, dilemparkan ke sana. Ketika ditanya orang, loh kok malah sampean buang dua-duanya? Ya kasihan, nanti yang nemu cuma sebelah kan tidak enak, tidak bisa dipakai. Biar manfaat temuannya, ya dua-duanya harus dikasih. Nah itu teori kedua. Ya memang berat dilaksanakan kayak gini, tapi kalau makommu pingin naik, levelmu pingin naik sebagai manusia, harus dicoba. Dan Nabi kan banyak sekali hadis yang mengisyaratkan semacam ini, dan Nabi juga banyak mencontohkan semacam ini. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, begitu Fathul Mekah, yang dibunuh pertama adalah Abu Sufyan. Tapi kan enggak, Nabi malah bilang, barang siapa berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia termasuk yang selamat, terlindungi. Oh itu ditampar pipi kiri, dibalas dikasih pipi kanan. Oke, jadi itu teori kasih yang kedua. Teori kasih yang ketiga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu mengikuti Tuhanmu yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah terus upahmu, pahalamu apa? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, kalau kamu hanya sayang pada orang yang sayang padamu, bedanya apa kamu dengan orang lain? Bedanya apa dengan tukang pajak? Bedanya apa dengan orang dagang? Jadi kasihilah semua orang, zaliman au mazluman, dia yang mendukungmu atau menyusahkanmu. Bagi orang yang mendukungmu, berterima kasihlah. Bagi orang yang menyusahkanmu, kasihilah dan berdoalah, biar mereka jadi beres. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari, waktu di Taif,
Jibril aja sampai tersinggung, sampai datang ke Nabi. Nabi, kalau mau tak balik sekarang tanah Taif, orang yang di atas bumi semua akan ada di bawah bumi detik ini juga. Itu kalau kalian kan mesti sip itu, tambah lagi iya kan? Diajar aja satu-satu, itu. Cuma kan karena Nabi kan tidak begitu. Jadi pokoknya sikat aja. Nggak. Jadi dikasih semua. Kalau belum sadar ya didoakan biar sadar. Kalau kamu diserbu dan kamu nyerbu mereka, podo wae. Kalau kamu dikecewakan dan kamu balas mengecewakan mereka, sama saja. Levelmu sama saja. Makanya kalau kamu hanya menyukai dan mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus upahmu apa? Pahalamu di mana? Tidak ada. Wong memang orang itu berbuat baik padamu dan kamu berbuat baik padanya. Nggak ada kelebihan apapun. Kelebihan itu orang yang tidak suka padamu berbuat jahat padamu dan kamu tetap berbuat baik padanya. Baru disebut kamu lebih utama dari dia. Kamu punya pahala lebih dari dia, itu baru kamu lebih. Tapi kalau hanya balas-membalas selevel, ya kamu tidak beda sama mereka. Oke. Teori yang keempat. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapa engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan duri dari mata saudaramu. Bisa dipahami ya. Jangan sok menghakimi, menyalah-nyalahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Kan sekarang banyak mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Karena mungkin besok dengan standar yang sama kamu akan dibalas, dikafirkan, disesatkan, dimurtadkan. Dengan teori yang sama, dengan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk tadi ngukur orang lain. Ya entah ukuran itu apa, sekarang banyak contohnya. Kebanyakan kita tidak sadar salah kita, lebih melihat salahnya orang lain. Kamu tidak sadar matamu ketutup balok, kamu ribut kalau di mata temanmu ada duri. Buang dulu balokmu, baru kamu ribut dengan durinya. Jadi ini kasih yang keempat. Makanya ada cerita suatu ketika Isa melihat seorang perempuan dirajam. Mungkin pernah dengar ya. Ketika baru mulai dirajam, Isa datang, ini ada apa kok ada perempuan dilempari batu? Dia salah, dia berzina. Oh, dia dilempari karena salah toh. Iya. Kalau begitu, yang boleh ngelempar adalah yang tidak pernah punya salah. Akhirnya rasido. Karena setiap orang merasa, oh iya ya, aku ngelempar-ngelempar itu emangnya aku tidak punya salah. Emangnya aku tidak punya dosa. Kalau aku punya dosa, punya salah juga, harusnya juga tidak cuma ngelempar, aku juga harusnya juga dilempari. Nah itu teori keempat. Teori kelima, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayak aku sing ceramah ya, kayak Nabi Isa ini. Saudara-saudara, janganlah menuntut pembalasan, tapi berilah hak Allah akan murkanya. Sebab ada tertulis, pembalasan, ini katanya Allah, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sekarang kan banyak orang kayak Allah, menghakimi, membalas, menyiksa.
dengan alasan tertentu. Kalau katanya Isa, jangan salah, itu haknya Allah. Kamu merampas haknya manusia aja dosanya besar, apalagi merampas haknya Allah. Jangan dirampaslah haknya Allah itu. Allah bilang, pembalasan itu hakku. Aku yang akan nuntut pembalasan, kamu tidak usah ikut. Manusia itu objek, bukan subjek kalau dalam urusan pembalasan amal perbuatan. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kita jadi manusia saja yang baik. Kayak gimana manusia yang baik? Jika ketemu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Selama dia masih manusia, kalau kamu berbuat baik padanya, meskipun dia musuhmu, lama-lama itu perbuatan baikmu itu kalau kayak menumpuk bara di kepalanya. Jadi jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu teorinya Isa. Karena memang orangnya lembut, tidak suka kekerasan.